Indonesia kalau saya saran sih, tongkrongannya gini, bukan soda, serius, ya, terutama yang belum nikah. Efeknya apa? Generasi ke depan kita akan sehat. Saya tuh agak was-was dengan lihat Indonesia zaman sekarang, serius. Di mana-mana kedai-kedai kopi yang penuh dengan gula-gula pasir. Contoh nih, misalkan saya ajarin caranya bikin ikan, katakan ikan gabus. Anda ambil ikan gabus, nih saya ajarin caranya, gampang sekali. Ikan gabus itu buat sekalian, teman-teman, itu apa tuh namanya? Boleh cuci nggak? Jangan makan aja, kerja. Ya. Ikan gabus itu Anda file, tap, ini saya ajarin caranya. Cara masak sehat, nggak usah apa ya, lalu di file, dibuang kulitnya. Tapi ikan gabus itu buat sekalian kan, kulitnya sama tulangnya itu punya khasiat waktu itu. Bagaimana kulit ikan gabus itu sama sisik-sisiknya, kulit sama sisiknya itu bisa di blender, dijadikan obat untuk tulang, bisa. Ya, nanti coba baca di ikan tadi di file. Contoh misalkan beginilah, contoh file. Pinjam dulu sendoknya, apa namanya? Bapak-bapak siapa tahu nggak tahu file? Nih, ini misalkan ya, ini ikan gabusnya. Maaf. Nih, sudah tinggal dagingnya doang nih. Anda masukin mangkok. Lalu dalam mangkok tadi Anda kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih lada hitam, kasih garam. Udah cukup. Lalu ini Anda taruh dalam penggorengan, tapi nggak pakai minyak, jangan teflon. Pakainya stainless steel, kalau nggak keramik, kalau nggak yang kaca gitu loh, yang beling. Odak aduk, matang dia. Kalau pakai minyak, kan gitu. Angkat, tap. Lalu bikin dressingnya. Dressingnya pakai apa? Ini dressingnya. Dressingnya pakai alpukat. Alpukat diambil kayak begini, ya. Di blender. Mana dia tadi? Dikasih bawang putih, ya, alpukatnya. Si bawang putih sedikit, kasih garam, kasih apa sedikit, jadi ada taste-nya, ada rasanya. Mau nyobain dressing alpukat? Mau? Buat di rumah nanti ya. Mau terus nyambuin, enak. Saya bikin. Kita cobain ya. Minum lah, pisaunya apa? Pakai garam. Asisten kerja dong nih. Asisten. Masukin air dikit. Kemudian dikit aja. Lada hitam ya. Nggak apa. Sama ini satu dikit. Oh lupa. Bentar. Sabar. Ya lah, dibuka aja. Gak usah. Dia nggak mencolok-mencolok. Jus alpukat, tapi menjadi dressing alpukat.
Makannya gimana? Masih ada itu nggak tadi nggak? Apa tuh? Yang tanpa tadi? Sudah habis? Ya sudah, lapar semua kan. Kenapa nunggu? Harus ada cocolannya. Tapi ini udah enak Pak Bu, ini jadi dressing. Nggak perlu dressing kan. Bayangkan ini ikan gabus. Bayangkan ikan gabus, Masya Allah kan. Coba kita cobain. Bapak boleh cicip dulu deh. Jadi tadi ubinya itu bisa Anda cocol pakai ini ubinya. Jadi kita sedikit naik kelas gitu makan ubi. Cocolannya dressing kayak begini. Coba lah. Coba pakai tangan aja Pak. Nggak mau? Hah? Oh sawo, Masya Allah. Apa? Enak. Buatnya pakai hati. Ya kan? Zen kan? Masya Allah kan? Modal gitu doang Bapak Ibu sekalian. Ini nanti makan pagi itu udah nggak ada minyaknya, nggak ada gulanya, nggak ada tepungnya. Masya Allah. Apa? Oh yang panas. Ya. Sayang tadi itunya sudah habis. Jadi kalau tadi ubinya ada cocol pakai itu, enak banget. Masih ada nggak ubi? Hah? Apa-apa lah. Tampang-tampang. Sudah. Jangan bapak-bapak semua, Anda kan cuma tukang makan doang biasanya. Kasih ke mereka biar mereka yang bikin nanti di rumah. Pagi-pagi cocolannya itu gorengan. Bisa nggak dibikin gorengan sehat? Bisa, saya ajarin caranya. Anda ambil tepung non gluten, tepung dari tepung singkong itu. Kasih sayur, aduklah sama macam-macam itu. Ya, sama apalah garam segala macam, lada segala macam. Lalu gorengannya atau bakwan itu di oven. Di oven. Jadi nggak pakai minyak. Enak. Ya. Dressingnya bisa kita banyak bikin lain, alpukat juga bisa banyak yang lain. Ya bunga kol juga bisa. Ya seperti itu. Ini apa nih? Air panas ya? Air panas. Ya. Coba deh. Jadi Allah SWT sekalian memberikan kepada kita banyak sekali keutamaan di negeri ini. Ya. Nih duanya aja. Semua jenis bawang-bawangan Bapak sekalian adalah produk yang paling baik untuk mengikat logam berat. Bawang-bawangan. Ya. Dan sering kita bikin kan. Ya, kalau Anda mau bikin sambal, nah termasuk kalau bikin sambal juga, ibu-ibu nih saran saya jangan lagi pakai gula pasir, tapi manisnya pakai kurma. Ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian garam sedikit sama kurma. Udah, dimakan sama tempe. Tempe jangan digoreng. Enak banget itu. Saya nggak ada ulekan, kalau ada saya bikin sekarang. Masya Allah. Jadi tempenya itu dibayangkan nih tempe, bayangkan nih tempe. Gak habis tempe kan? Tempenya itu Bapak sekalian, ini ya. Waduh, Allahu Akbar itu. Ini sambalnya di sini, Anda tutup. Enak banget. Tapi itu bukan sekedar enak loh. Itu penuh dengan kandungan zat gizi penting buat badan. Dari cabenya, dari kurmanya, dari garamnya. Masya Allah. Ya. Minumnya apa? Nah ini saya ajarin minumnya. Indonesia Bapak sekalian kaya sekali dengan berbagai macam, sudah panas belum? Kaya sekali dengan berbagai macam sumber-sumber makanan, terutama rempah-rempah yang sehat. Salah beberapanya adalah ini. Ya. Nanti coba mulai bikin. Ya. Bagusnya sih ini kayak begini Anda pakai itu ya, pakai diparut. Ya.
kunyit ini ya. Nanti nyobain kunyit rasa baru. Dan ternyata kunyit itu ketika diolah dengan baik itu masya Allah sangat apa ya, beda rasanya. Ini jahe surga. Ya biar nggak kaget nanti waktu masuk surga mulai biasa minum jahe. Jangan ekses terus. Ya. Nanti malaikat suguhi jahe. Mahaza. Zanjabil. La katakan. Udah lancar bahasa Arab di surga kan? Ana urid es teh gitu. Gitu ya. Enak di surga itu bos sekalian, yang kita makan, yang kita minum itu udah nggak lagi berubah menjadi kotoran. Kotoran penghuni surga itu cuman keringetnya aja. Dan keringetnya pun masya Allah. Ya. Keringetnya tadi isinya apa? Saus ya. Terus kita tambah sedikit sama ini serai. Oke maaf, pulang masuk. Namanya wedang apa? Bukan enak aja. Ki jenenge apa? Kok matu Jawane ya? Itu kan bahasa Jawanya sampah kan? Iya. Ultimate rimpang. Ultimate rimpang karena ada jahe, kunyit, lengkuas, serai. Lalu Anda kasih mana asisten? Nggak apa-apa, belum nikah, paham saya. Gemeter gitu. Dah. Setelah kayak begini bos sekalian, Anda kasih jeruk nipis. Kalau saya sih, kalau modelnya saya mau lebih itu lagi, disaring sebentar, lalu di blender sama kurma, airnya, iyalah airnya lah. Bapak Ibu bisa pakai madu aja, kalau nggak mau ribet. Ini minuman insya Allah bisa menyuburkan kandungan. Minum. Ente kagak punya kandungan. Enggak, maksudnya yang perempuan menyuburkan kandungan, memperbaiki siklus menstruasi, banyak sekali faedahnya Ustaz. Ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang, anak muda Indonesia, kalau saya saran sih, tongkrongannya begini, bukan soda, serius, ya, terutama yang belum nikah. Efeknya apa? Generasi ke depan kita akan sehat. Saya tuh agak was-was dengan lihat Indonesia zaman sekarang, terus di mana-mana kedai-kedai kopi yang penuh dengan gula-gula pasir. Saudi, bapak sekalian, saya sedikit. Saudi itu, kalau saya lihat apapun makanannya, minumannya soda. Saudi itu gitu. Mereka tinggal tunggu aja, tinggal tunggu apa? Tunggu di mana nanti akan meledak. Kanker, autoimun, segala macam. Jadi kalau ada yang Anda pernah dapatkan informasi apa tuh namanya? Saudi di Saudi gitu kan, rumah sakit sepi, kata siapa? Ramai di sana orang penyakitan, minumannya soda semua, ya gitu. Nah, biasa kalau madu kan dia nggak terlalu manis. Masya Allah. Ada yang mau? Kan nanya doang kan belum tentu dikasih. Ini minumannya orang Indonesia. Bapak sekalian, kalau kita bersyukur dengan nikmat rempah dan rimpang kayak begini, itu Allahu Akbar. Kita benar-benar akan jadi bangsa yang kuat, nggak penyakitan. Kasihanilah sekarang negeri ini, yang beban penyakit di negeri sudah begitu berlimpah. Ya, anak-anak kita ya
Sudah saatnya dikembalikan kepada produksi ciptaan Allah kayak gini, teman sekalian. Selamatkan generasi. Kalau mungkin boleh saya sampaikan, Indonesia itu darurat narkoba memang benar, tapi kita sekarang juga darurat makanan. Yang dimakan sebagian besar sudah tidak sehat lagi. Yang diminum sudah tidak sehat. Artinya generasi ke depan akan menjadi generasi yang penyakitan. Generasi yang pagi siang malam makannya kerupuk. Boleh nggak makan kerupuk? Boleh, nggak ada yang melarang. Cuman bahasanya tuh generasi kerupuk itu apa? Generasi kerupuk itu generasi yang bangun malam susah, ngaji susah, sedekah susah, azan datang, terdengar, susah datang. Itu generasi kerupuk. Jadi kalau sekarang kita mau cerita tentang katakanlah bicara tentang jihad atau apa, kalau nanti suatu hari kelak ada gitu kan, urusan makanan aja kita nggak bisa berjihad, ya gimana mau cerita jihad beneran? Gitu. Sudah tahu nggak sehat masih dimakan juga, sudah tahu nggak sehat masih diminum juga, sayang loh. Maka jagalah badan kita, jangan mati karena penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dari sekarang. Ya, kalau nggak ngerti nggak sehat, jangan makan. Ya, kan udah janji tadi kan, gitu. Terus apa tuh namanya, dan tahan, ya ditahan godaannya tuh. Misalkan ada sesuatu yang nggak sehat, terus anda nggak perlu makan, nggak usah makan. Kalau nggak lapar, jangan makan. Kalau makan penting-penting ya makan aja. Kalau emang nggak penting, nggak usah makan, meskipun disuguhin. Identitas kita nanti akan seperti ini. Jadi suatu hari begini. Icip-icip aja Pak. Ada 3 orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi orang pertama, orang kedua, ketiga ini ada orang lagi, orang keempat. Jadi orang keempat ini bawain minuman. 3 minuman. Minuman pertama, minuman yang penuh dengan gula. Ada jelinya segala macam lah gitu kan. Minuman kedua juga sama. Minuman ketiga, air mineral. Orang pertama dikasih minuman yang gula-gula tadi itu. Orang kedua dikasih minuman yang gula juga. Orang ketiga dikasih air mineral. Orang ketiga itu saya. Maksudnya begini, identitas kita itu akan dikenali orang. Nih orang memang sukanya hidup sehat, maka orang nggak mau kasih yang aneh-aneh ke kita. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau teman-teman kita masih suka ngajakin kita makan nggak sehat, berarti kita belum punya identitas sehat sama dia. Itu pesannya. Dan yang bertanggung jawab dengan tubuh kita ya kita sendiri. Jadul Akbar yang memonitor. Saya pernah suatu hari kan di JCC ada acara juga di situ, subhanallah ada seorang teman lah gitu kan, dia bawa nasi goreng. Ih, ada dokter Zairul, aduh disembunyiin sama dia. Ngapain juga? Kayak saya polisi aja. Anda mau hidup sehat silakan, nggak hidup sehat pun silakan. Mau makan gorengan silakan, nggak makan juga silakan. Gitu loh. Karena toh kita akan bertanggung jawab. Allah sudah jadikan kita ini makhluk yang sempurna. Sayang Pak Bu, untuk ibadah itu butuh fisik yang kuat. Ya, sholat kalau sesuatu, orang yang sholatnya duduk, pala setengahnya sholat berdiri. Orang sholat berbaring, setengah pala sholat duduk. Ibu-ibu nih, bapak-bapak sekalian, yang maaf dengkulnya sudah kletak gitu ya. Obatnya apa? Ingat masalah peradangan itu terjadi gara-gara apa? Udah saya posting itu kan, yang bagaimana gambar tulang itu. Jadi jangan ujuk-ujuk dengkulnya disuntik, tempurungnya disuntik, makan obat anti nyeri, jangan dulu. Masalahnya beban di atas itu berlebihan. Beban di atas berlebihan otomatis gesekannya makin kuat. Solusinya apa? Turunin berat badan. Nah, kalau sudah turun berat badan, ini yang luar biasa bos sekali. Efeknya itu luar biasa. Jadi kalau udah lemak yang dipakai di badan kita sebagai cadangan energi, itu Allahu Akbar. Powerfulnya luar biasa. Ya, gini ilustrasinya sebelum kita selesaikan. Gula, ini contoh 3 gelas. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga. Ini kondisi di luar tubuh kita. Ini gelas pertama di dalam tubuh kita. Saya nyebutnya kulkas. Gula yang kita makan, ya gula-gula refinasi, yang gula-gula sederhana itu, kalau nggak kepake di badan kita, dia akan diubah menjadi glikogen. Dia disimpan di kulkas, di otot. Konklusi yang kedua, kalau ini nggak dipakai juga, si glikogen ini dia akan disimpan di lemak sebagai lemak tubuh dan disimpan di liver. Jadi ini kulkasnya, ini freezernya. Jelas ya? Kalau ibu-ibu mau masak
ikan atau mungkin ayam yang ada di freezer nggak bisa langsung dimasak, betul? Caranya gimana? Defrost dulu, dicairin dulu. Berapa jam? Kadang-kadang semalaman. Nah, konsep ini Bapak sekalian pakai di badan itu ajibnya luar biasa. Ternyata tubuh kita itu kalau dia sudah menggunakan bahan bakar ini, lemak ini, terutama bagi orang-orang yang sudah, dia akan menjadi bahan bakar yang sangat-sangat powerful. Dan ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Mensnya akan baik, gampang hamil, sperma baik, ovum baik, ini loh. Kalau lemaknya yang ada di freezer tadi dipakai. Filosofinya begini. Kita punya mobil. Mobil ini ada isi bahan bakarnya 40 liter. Cadangannya 10 liter. Total 50 liter. Nah, sekarang mobil ini berangkat dari Malang ke misalkan. Pertanyaannya, kapan Anda bisa menggunakan bahan bakar cadangan tadi? Kalau Anda tidak berhenti di rest area untuk isi bensin. Gitu ya. Kalau kita tidak berhenti di rest area, maka 10 liternya. 10 liter kita itu lemak. Tapi kalau dia dipakai di badan sebagai cadangan bahan baku atau cadangan bahan bakar, tubuh kita akan sangat powerful dan semua sistem, kalau saya membahasakan gitu kan, akan di-reset sama dia. Apalagi kalau seandainya ditambah contoh kayak alpukat, zaitun, VCO. Dan jangan bebankan tubuh lagi dengan masukin barang ke kulkas. Jadi bagi Anda nih saya kasih tipsnya. Yang obat sudah nggak mempan, yang herbal udah nggak mempan, maka coba lakukan namanya water fasting. Water fasting itu 24 jam nggak makan, cuma minum aja. Karena nggak ada bahan baku di sini, dia akan cari di sini. Karena di sini nggak ada, dia akan cari di sini. Dan sebagian dari kita banyak sekali lemak-lemak ya yang tidak baik yang numpuk di badan. Sini. Kalau udah dipakai, dibersihkan sama baik. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasul itu pernah dalam satu bulan, Nabi hanya makan kurma sama air putih. Itu bentuk detoksifikasi paling luar biasa. Hanya makan kurma sama air putih. Ya air putihnya pasti tentunya zam-zam. Untuk memperbaiki sistem badan kita. Ya seperti itu. Jadi gambarannya kayak begitu. Jadi mungkin yang sekarang maaf badannya berlebihan berat badan, cara makannya atau cara mengurangi itu seperti itu aja. Bapak Ibu tahu saya makan terakhir kapan? Makan berat. Saya makan berat terakhir jam 12:30 kemarin. Siang. Belum ada makan lagi sampai sekarang. Tadi pagi sedikit lah, cuman sayur-sayur dikit. Kenapa? Sengaja mau bikin lapar. Lapar adalah proses di mana tubuh kita akan mencari sumber bahan baku. Gitu loh. Ajib badan kita. Dia punya kemampuan mendetok dirinya sendiri, badan kita itu sekalian. Tinggal kita adjust. Caranya apa? Ini caranya. Caranya apa? Ada satu quote. Quote ini Bapak Ibu kalau pakai itu keren banget. Bahasa Inggrisnya begini. Bahasa Indonesia saya jelaskan. Jadi dia bilang begini. Lapar, kata Dr. Umal Faruq, itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa menahan lapar, kita bisa menahan yang lain. Ya. Kalau ketika Anda mendapatkan sesuatu yang nggak sehat, jangan makan, gak usah makan. Sayangi badannya. Besok misalkan hari Ahad kan kondangan, kan banyak makanan tuh. Coba latihan. Di sana Anda cuma makan yang sehat-sehat aja, sayur. Latihan merasa lapar. Kalau rasa lapar sudah bisa kita kendalikan, benci kita, marah, termasuk ya ketika kita bermasalah dengan orang lain. Ya, contoh mungkin kalau Anda mobilnya ketabrak, orang yang mobilnya tabrak, kira-kira yang nabrak itu sengaja nggak sih? Insya Allah sih enggak lah. Apa yang harus dikerjakan? Maafin aja lah. Atau juga dia nggak sengaja, gitu loh. Daripada saya pernah kayak begitu satu hari di tol Jakarta, naik mobil tabrak sama dia. Habis tabrak, saya yang kabur. Kenapa? Kalau saya ingat bahwa di beliau pasti nggak sengaja lah, udah maafin aja lah gitu kan. Kalau saya berhenti, macet, urusan lagi buat orang lain, udah maafin aja. Ya seperti itu.
Dan semakin kita banyak menjaga hati kita dengan tidak banyak makan, semakin baik pula badan kita. Makan seperlunya aja. Nanti, ini ada pesan terakhir nih. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sudah ngerti apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya kita akan jauh lebih membutuhkan nutrisi buat kolbu atau hati kita. Kurma ini sehat. Sehat, sangat sehat. Tapi kalau dimakan berlebihan bikin masalah. Kalau bahasa saya itu lebih cinta, lebih sayang dengan iman, dengan kolbu, dengan perasaan jiwa kita, maka katakanlah ada 1 piring kurma, ya, cukuplah untuk kita makan, dan 1 mushaf Quran. Kita jauh lebih senang dengan membaca Quran daripada makan kurma ini. Itu yang benar. Jadi makan kayak begini secukupnya aja. Ya, yang sehat secukupnya aja, yang nggak sehat itu jauh lebih tidak boleh dimakan. Dan kita sudah paham, kita sudah paham mana yang nggak sehat, mana yang kurang sehat, mana yang sehat, kita paham. Cuma nafsulah yang membuat kadang-kadang kita sering kebablasan. Maka sayangi badan kita terus sekalian. Jangan bikin masalah, jangan mati dengan penyakit-penyakit gara-gara gaya hidup. Di zaman Nabi SAW, saya sangat yakin kalau mereka zaman dulu makan yang berlebihan, pasti juga banyak penyakit. Tapi mereka nggak mau, karena mereka lebih sayang imannya. Ya, seperti itu. Mungkin cukup. Ada pertanyaan? Pertanyaan pertama adalah, Ustaz, untuk kacang, apakah boleh memakai kacang rintis selain kacang kol? Itu doang katanya. Boleh untuk gula, apakah boleh menggunakan jenis gula lain yang katanya bisa digunakan oleh penderita diabetes? Tidak boleh bagaimana? Atau boleh dengan gula Jawa? Gula stevia boleh. Ya, kalau saya sih tidak menyarankan, bukan tidak menyarankan sih. Kalau saya dikasih pilihan antara minum madu atau makan kurma atau makan gula sintetik, saya lebih milih minum madu atau makan kurma. Karena dalam madu dan kurma ada keberkahannya, gula sintetik ada keberkahannya. Gitu loh maksudnya. Jadi kita bercermin sesuatu itu pakai dalil dulu. Ya. Kurma ada berkahnya, dia manis-manis, tapi kita makan secukupnya nggak masalah. Atau mungkin stevia juga boleh. Atau gula singkong, sekarang juga banyak tuh jual, juga boleh. Seperti itu. Asal jangan gula sintetik aja. Contoh gula sintetik apa? Semua gula-gula, semua jenis gula, ya, yang ada peringatannya, itu gula sintetik. Pokoknya kalau ada peringatannya, lihat sekarang beberapa jenis sirup pun sudah menggunakan gula sintetik. Maka ada peringatannya, jangan konsumsi ibu hamil, menyusui anak-anak di bawah 5 tahun, gitu. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, ramuan apa yang bisa membuat suami saya tidak suka sama rokok? Apa? Tidak suka sama rokok, suaminya rokok. Ya. Oh, rimpang itu, ya, lama-lama akan bikin perutnya nggak enak lagi sama asap rokok. Tapi suaminya datang nggak nih? Tiap hari sajiin itu terus. Nanti lama-lama perutnya udah nyaman, sudah enak, dia nggak nolak dia. Saya cerita sedikit tentang tempe sama kurma tadi. Ini beberapa kali saya cerita, lagi seru ceritanya. Jadi kemarin saya bertemu dengan salah satu kru TV, dia cerita. Mereka cerita begini. Ada suatu acara mereka ruqyah. Jadi ruqyah itu ada pasien-pasien di ruqyah, kemudian mereka mungkin terkena gangguan jin, sihir seperti itu, bereaksilah mereka. Lalu setelah tenang, itu pasien tadi itu dikasih kurma sama tempe. Jadi ternyata si ustadz itu memang follower saya juga, ceritanya begitu. Jadi ketika dikasih kurma sama tempe, itu subhanallah bereaksi seperti halnya waktu dia di ruqyah. Ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Dia apa? Salah satunya waktu ditanyain asap rokok. Salah satunya. Jadi salah satu makanan jin itu adalah asap rokok. Ya. Termasuk juga ada jenis rimpang.
yang jin nggak suka banget. Temulawak sama brotowali, nggak suka dia. Ih, brotowali nggak suka. Dan salah satu ramuan yang biasa dipakai oleh masyayikh itu ketika mereka ngobatin orang-orang di ruqyah itu adalah susu kambing murni, ya, 3 liter dicampur dengan madu 1 liter. Ya aduk, tapi nggak liter susu sama bisa sebenarnya. Ya, jadi nanti kalau sudah yang ruqyahnya atau kitanya sudah imannya kuat, insya Allah makan kurma aja jinnya bisa keluar. Dia nggak suka makan nasihat. Jadi kecenderungan seseorang itu makan tidak sehat bukan karena jin, tapi hawa nafsunya mendominasi dirinya. Betul. Hawa nafsunya. Maka harus dilawan. Auzubillahi minasyaitonir, lawan terus. Ya, seperti itu. Lagi? Ustaz, pola makan seperti yang dokter sampaikan ini, apakah bisa diterapkan untuk anak yang pas? Anaknya apa? Pas. Oh enggak. Ini buat orang-orang yang banyak masalah di badannya. Kalau makanan pengganti ASI itu secara umum bapak ibu-ibu sekalian ya makan yang sehat aja lah, tapi jangan berlebihan. Jadi ingat, karbonya jangan makan karbo-karbo yang tidak sehat. Contoh karbo tidak sehat apa? Kan nasi tadi, tepung. Solusinya udah tahu ya? Contohnya apa solusi penggantinya? Ubi. Jadi kita tetap makan karbohidrat, jangan nggak makan karbohidrat. Kita bukan keto. Kalau keto kan nggak makan karbo dia. Kita makan aja, ya. Gulanya diganti dengan madu atau kurma atau gula aren, seperti itu. Baik. Dokter, bagaimana meningkatkan kualitas sperma, termasuk meningkatkan jumlah sperma, dan apa saja yang bisa dimanfaatkan? Puasa, paling bagus puasa, ya. Salah satu cara memperbaiki kualitas sperma adalah dengan cara berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Semua produknya lebah, madu, royal jelly, bipolen, propolis itu semuanya meningkatkan hormon, terutama sperma. Tambah lagi dengan tadi itu jahe, kunyit segala macam. Salah 2 negara yang angka pertumbuhan penduduknya paling tinggi di dunia apa? India sama Cina. India sukanya makan masala. Masala itu apa? Bumbu, terutama bumbu yang berbasiskan kunyit. Itu India tuh. Cina nggak banyak bumbu, tapi mereka banyak bawang. Dua-duanya menyuburkan kandungan. Ya. Jadi kalau bapak ibu bikin makanan atau bikin lauk yang ada kunyitnya, ada bawangnya, minumlah airnya. Masuk tadi minuman tadi itu, ya, kunyit, lengkuas, jahe, serai, kayu manis, apa jeruk nipis juga bisa, insya Allah. Lagi? Dia berapa gitu? Dokter, apakah Sudah. sakit wasir bisa sembuh tanpa operasi? Jika sudah operasi, kambuh sering keluar, apa bisa sembuh? Bagaimana caranya? Sepengalaman saya sih bisa ya teman sekalian ya. Salah satu yang saya sarankan untuk orang-orang yang wasir itu adalah menggunakan lidah buaya. Lidah buaya rumput laut. Ya. Itu dimakan ya. Efeknya emang kemana sih? Ya di memperbaiki pencernaan. Kemudian apa tuh namanya, daerah yang wasir-wasir itu diolesin sama minyak seperti visio atau zaitun, nggak bisa. Dan jangan bebankan berat ke pencernaannya dulu. Di pencernaan lebih banyak apa tuh namanya makanan-makanan yang tinggi serat. Tadi lidah buaya, rumput laut, atau juga minum teh pegagan. Ada herbal Indonesia yang menurut penelitian dia baik untuk memperbaiki wasir, namanya daun ungu. Daun ungu itu secara empiris memang bisa dipakai ya untuk itu. Tapi overall ya tadi ya jangan bebankan perut dengan beban-beban yang berat. Dokter, tekanan darah rendah, kemudian ketika sholat goyang-goyang, tidak stabil, apa solusi atau resepnya? Itu minum asupan garamnya ditambah. Asupan garamnya, tapi jangan garam dapur ya, garam lokal yang masih tinggi mineral seperti garam-garam atau mungkin garam Himalaya kayak begini ya, seperti itu untuk meningkatkan tekanan darah ya. Dan jangan banyak-banyak makan buah-buahan yang mengandung air tinggi. Jadi kalau orang tensinya rendah
Jangan makan ini, drop nanti dia. Ya, pensiran aja, jangan makan hijau-hijauan kayak begini. Oke? Insyaallah pertanyaan yang terakhir mewakili pertanyaan yang lain. Mohon maaf karena waktunya yang terbatas. Dokter, resep untuk sakit autoimun apa ya? Ini serai. Pengalaman saya, serai ini sangat membantu orang-orang untuk autoimun. Termasuk ini. Habatus sauda. Habatus sauda nih, Bapak sekalian, ambil 3/4 sendok makan kayak begini. Ya, masukkan dalam air 300 ml. Aduk, tunggu sampai 6 jam. Nanti 6 jam lagi minum airnya. Itu insya Allah membantu juga. Ya, pakai habatus sauda seperti itu. Ditambah dengan serai tadi. Ya.